Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi Laplace pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas tentang definisi transformasi Laplace, lalu sifat-sifat transformasi Laplace, serta inverse transformasi Laplace. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan penyelesaian masalah nilai awal dengan transformasi Laplace. Perhatikan masalah syarat awal atau initial value problem berikut. Jadi diberikan PD linear order n yang di sini non homogen, AN turunan tingkat ke n dari Y ditambah AN-1 dikali turunan tingkat ke n-1 dari Y dt pangkat n ditambah dan seterusnya sampai A1T dy dt plus A0T dy sama dengan Ft. Jadi di sini kita punya PD linear order ke n serta diberikan syarat awal ada sejumlah n syarat awal, yaitu Y0 sama dengan Y0, Y aksen 0 sama dengan Y1 dan seterusnya. Sampai nanti turunan tingkat ke n-1 disubstitusikan 0 sama dengan y n-1. Ya, saya ulangi. Di sini kita punya PD linear order ke n yang dia non homogen dan diberikan sejumlah n nilai awal ya. Nilai awalnya tadi dari y, terus y aksen turunan pertama, y double aksen turunan kedua sampai turunan tingkat ke n-1 yang keseluruhannya disubstitusikan 0. Berikut penyelesaian masalah syarat awal persamaan 3, yaitu menggunakan transformasi Laplace. Langkah penyelesaiannya yang pertama, ambil transformasi Laplace pada kedua ruas persamaan 3 dengan mengambil Laplace Y sama dengan YS sebagai transformasi Laplace dari Y. Nah, jadi ini kita laplaskan dulu, ya. Laplaskan kedua ruas. Kalau sudah dilaplaskan kedua ruas, nah nanti kita misalkan Laplace dari Y itu sebagai Y kapital S. Langkah kedua, gunakan sifat linear transformasi Laplace dan syarat awal yang diberikan untuk memperoleh Laplace Y dalam peubah S. Jadi nanti kita pecah gitu ya. Karena Laplace itu punya sifat linearnya. Yang ketiga, ambil kebalikan Laplace untuk mendapatkan penyelesaian dari Y. Jadi langkah kedua itu kita sudah dapat Laplace Y sama dengan apa. Untuk memperoleh Y-nya, solusinya ya kita kembalikan lagi, kita gunakan Laplace inverse-nya supaya kita dapat Y sama dengan apa. Itu penyelesaian yang akan kita cari. Oke, berikut diberikan contohnya. Selesaikan masalah syarat awal. Y aksen ditambah 3Y sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 2. Nah, pertama tadi kita laplaskan kedua ruas gitu ya. Kita laplaskan kedua ruas. Laplace dari Y aksen ditambah 3 kali Laplace Y, 3 kali Laplace Y sama dengan Laplace 1. Jadi dilaplaskan kedua ruas. Nah, selanjutnya menggunakan sifat transformasi Laplace derivatif. Nah, sekarang kita gunakan Laplace dari derivatif, bahwa Laplace derivatif dari Y aksen sama dengan S kali Laplace Y dikurangi Y0. Nah, nanti silahkan dibuka lagi ya di catatan sifat-sifat Laplace derivatif, bahwa Laplace dari Y aksen itu sama dengan S kali Laplace Y dikurangi Y0. Nah, Laplace dari Y ya tetap S Laplace Y ya, ini yang mau kita cari nanti. Terus Y0-nya sudah diketahui. Nah, di syarat awal sama dengan 2, makanya jadi minus 2. Oke, kita dapat ya bahwa Laplace dari Y aksen nanti kita ganti dengan S kali Laplace Y ditambah 2. Lalu untuk Laplace 1, nah ini yang Laplace 1, ingat ya, Laplace dari 1 itu 1 per S. Nah, maka Laplace dari 1 per S kita substitusikan ke persamaan 5. Ya, maka kita peroleh
Laplace Y aksennya kita ganti dengan S Laplace Y minus 2. Nah ini ditambah dengan 3 kali Laplace Y, tetap 3 kali Laplace Y sama dengan Laplace 1. Laplace 1 tadi 1 per S. Nah ini 1 per S. Lalu kita kumpulkan jadi satu yang ada Laplace-nya. Maka ini Laplace Y, masih ada S, dan ini ada plus 3. Lalu minus 2-nya kita pindah ke kanan jadi plus 2. 2 ditambah 1 per S. Nah, maka kalau Laplace-nya berarti S plus 3 kita pindah ruas ke kanan, jadi pembagian 2 per S plus 3 ditambah 1 per S dikali S plus 3. Nah, ini kita peroleh Laplace dari Y. Sudah selesai ya, kita sudah dapat Laplace Y. Selanjutnya, karena yang mau kita cari itu Y-nya, ya, solusinya kan Y-nya sama dengan berapa. Nah, Y-nya kita cari dengan Laplace inverse. Nah, penyelesaian masalah syarat awal 4 adalah Y yang dapat diperoleh dengan mengambil kebalikan transformasi Laplace 6. Diperoleh, nah ini Y sama dengan Laplace inverse dari 2 per S plus 3 ditambah Laplace inverse dari S kali S plus 3. Nah, 2 bisa kita pindah ke depan, Laplace inverse dari 1 per S plus 3 ditambah Laplace inverse dari 1 per S plus 3. Nah, terus ini 1 per S plus 3, nah ini sering kita pakai ya, masih ingat kan ya? Kalau kita mau Laplace dari E pangkat A, nah, E pangkat AT, itu kan sama dengan 1 per S min A, ya kan? Nah, ingat-ingat ya, ini sering dipakai. Nah, maka ini bisa kita ganti, berarti kalau S plus 3 jadi apa? S plus 3 berarti jadi E pangkat min 3T. Nah, E pangkat min 3T. Ditambah Laplace inverse dari A per S ditambah B per S plus 3. Jadi ini kita gunakan yang fungsi rasional itu ya. Ini dipecah jadi A per S ditambah B per S. Nah, sekarang kita cari nilai A dan B-nya. Oke, sebenarnya ini sudah pernah dijelaskan, nggak apa-apa kita ulangi lagi. Untuk mencari nilai A dan B, ini kan bisa kita ubah jadi 1 per S plus 3 tadi kita ubah jadi A per S ditambah B per S plus 3 ya. Nah, itu kita peroleh jadi 1 per S plus 3 sama dengan A kali S plus 3 ditambah BS, ya kan? Dibagi dengan S dikali S plus 3. Kita dapat yang atas, yang bawah langsung aja kita coret aja ini. Biar hemat tempat, ini langsung aja kita coret. Maka dapat A kali S plus 3 ditambah BS sama dengan 1. Selanjutnya tinggal kita gunakan ini aja yang mudah ya, substitusi pembuat 0. Kita substitusikan S-nya sama dengan 0 ya. Karena S sama dengan 0 di sini kan jadi 0. Maka jadi 1 sama dengan substitusi 0 jadi 3A. Berarti A-nya sama dengan 1 per 3. Nah, sekarang pembuat 0 selanjutnya sama dengan min 3 ya. Min 3, ini berarti kita substitusikan min 3 di sini 0 ya. Maka 1 sama dengan ini min 3, 0, ini jadi tinggal min 3B. Nah, berarti B-nya sama dengan min 1/3. Sama ya, A-nya 1/3, B-nya min 1/3. Gampang. Selanjutnya kita pindahkan saja konstantanya. 1/3 kan konstanta ya. 1/3 kali Laplace inverse dari 1 per S ditambah min 1/3 Laplace inverse dari S plus 3. Ingat ya, 1 per S itu Laplace dari 1. Ya kan? 1 per S itu Laplace dari 1. Maka ini 1/3 kali 1 min 1/3 ini tadi E pangkat min 3T ya. Maka ini bisa dijumlah dengan ini jadi 5/3 E pangkat min 3T ditambah 1/3. Oke, mudah ya. Oke, saya ulangi lagi. Di sini kita akan menyelesaikan masalah nilai awal dengan transformasi Laplace. Caranya tadi, pertama kalian laplaskan dulu kedua ruas. Ya, laplaskan kedua ruas. Nah, nanti kalau ada Laplace dari derivatif, kalian gunakan sifat Laplace derivatif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik itu turunan pertama atau turunan kedua. Setelah itu, kalian bentuk Laplace Y sama dengan apa? Fungsi dalam S nanti. Ya udah, sudah ketemu Laplace Y sama dengan apa, tinggal kita inversekan, maka kita dapat Y sama dengan. Inilah penyelesaian.
Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya sebenarnya ada masih ada 2 contoh lagi ya. Ini contoh untuk yang turunan kedua. Tapi nanti akan kita kerjakan di tempat yang terpisah ya, karena membutuhkan tempat yang lebar untuk menyelesaikan nomor 1 dan nomor 2 ini. Oke, ini contohnya. Selanjutnya latihan soal. Nah, latihan soalnya ada 5 buah. Silahkan nanti setelah selesai menyimak video ini, kalian kerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Ya, silahkan nanti dicoba. Nah, kembali lagi ke contoh soal, ini akan kita selesaikan di tempat yang terpisah. Berikut contoh nomor 1. Diketahui D kuadrat Y dt kuadrat min 3dy dt plus 2y sama dengan 4e pangkat 2t. Dan nilai awalnya Y0 sama dengan minus 3 dan Y aksen 0 sama dengan 5. Nah, ini akan kita selesaikan menggunakan transformasi Laplace. Oke, coba kita selesaikan. Nah, langkah pertama tadi tinggal kita Laplacekan kedua ruas ya. Maka ini Laplace dari Y double aksen min 3Y plus 2Y ya, sama dengan Laplace dari 4E pangkat 2T. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan sifat linier, bisa kita pecah untuk penjumlahannya, konstanta pindah ke depan. Maka ini sama dengan Laplace dari Y double aksen min 3 kali Laplace dari Y. Sebentar, ini Y aksen ya, maaf, ini Y aksen. Maka ini Laplace dari Y aksen ditambah 2 kali Laplace dari Y. Nah, ini sama dengan 4 kali Laplace dari E pangkat 2T. Oke, seperti ini. Sekarang kita gunakan sifat ya, sifat Laplace, yaitu sifat derivatif lebih tepatnya nanti. Yang pertama, kalau kita punya Laplace dari Y double aksen, nah itu sama dengan apa? Sama dengan S kuadrat kali Laplace Y min SY0 min Y aksen 0. Nah, nanti kalau kalian lupa, nah ini bisa kalian lihat lagi ya di catatan sifat-sifat transformasi Laplace untuk yang derivatif. Nah, sekarang sudah diketahui ya Y0 sama Y aksen 0 itu, maka kita ganti. Y kuadrat kali Laplace dari Y min Laplace dari Y0. Y0 kita sama dengan minus 3, maka jadi plus 3 ini. Plus 3S min Y aksen 0, Y aksen 0 kita 5 ya, ini min 5. Oke, ketemu ya untuk yang Laplace Y double aksen, Laplace kedua. Nah, sekarang Laplace dari turunan pertama. Nah, Laplace dari turunan pertama yaitu sama dengan S kali Laplace Y. Nah, ini S kali Laplace Y min Y0. Nah, ini sama dengan S kali Laplace Y min Y0 kita berapa? Y0 kita tadi sama dengan minus 3 ya, maka dia jadi plus 3. Oke, diperoleh ya untuk Laplace dari turunan pertama, yaitu S kali Laplace Y ditambah 3. Sebenarnya Laplace ini ya, masih satu lagi nih. Laplace dari E pangkat 2T. Mudah ya. Ini sama dengan 1 per S min 2. Oke, ingat-ingat nih sifat dari Laplace. Oke, selanjutnya diperoleh. Nah, ini
kita substitusi ya, sifat-sifat Laplace tadi kita substitusikan ke persamaan kita, ini yang sudah dilaplaskan, maka diperoleh Laplace Y double aksen turunan kedua kita ganti dengan S kuadrat kali Laplace dari Y plus 3S minus 5. Nah, terus dikurangi 3 kali, ya kan? 3 kali Y aksen. Y aksen kita itu sama dengan 2 kali, S ya itu. S kali Laplace dari Y, gitu, plus 3. Terus ditambah 2 kali Laplace Y, ini masih ditambah 2 kali Laplace dari Y. Nah, ini ya, tambah 2 kali Laplace Y. Ini nanti harus sama dengan Laplace dari 4 kali E2T. Maka ini 4 kali Laplace dari E2T tadi sudah dapat ya. 1 per S-2. Oke, mudah ya. Nah, sekarang tinggal kita kumpulkan saja gitu ya, yang ada Laplace Y-nya. Nah, maka Laplace dari Y kita kumpulkan jadi 1, ini kurung buka, apa ini, S kuadrat, lalu ada ini ya, min 3S ya, min 3S, lalu ada plus 2, nah plus 2. Nah, yang lainnya kita pindah ke kanan, ini mas, yang kanan tadi sudah ada 4 per S min 2, lalu ini ada min 5 ya, min 5, plus 3S kita pindah ke kanan jadi min 3S, min 5 jadi plus 5, lalu ada apa lagi? Ini ya, min 3 dikali sama 3 ya, min 9 jadi plus 9. Oke, seperti itu. Maka kita dapat Laplace dari Y itu sama dengan, nanti langsung saja ini kita pindah ke kanan ya. Maka 4 per S min 2, nah ini dikali dengan S kuadrat min 3S plus 2. Nah, seperti ini. Ditambah, ini 5 tambah 9, 14 ya. Berarti 14 min 3S dibagi, nah ini pindah ke kanan, masih ada S kuadrat min 2, min 3S plus 2. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan bisa kita gabung ya sebenarnya ini tuh ruas kiri dan ruas kanan ini bisa kita gabungkan dua suku ini. Maka kita peroleh, ya ini coba saya jabarkan dulu deh biar kelihatan ya. Ini kan sama aja 4 per S min 2. Oke, coba ini kamu faktorkan apa? Faktornya kan ini S kuadrat, ya kan? Min, S min 2, ya kan? Dan S min 1, ya kan? Ini difaktorkan. Nah, dikalikan sama dengan 2, dijumlah min 3, kan seperti ini. Nah, ini ditambah 14 min 3S per, nah ini jadi, tadi ya faktornya S min 2 dan S min 1. Oke, maka ini tuh nanti bisa digabung jadi 1 gitu ya. Jadi 1, yaitu jadi S min 1 dan S min 2 yang dikuadratkan, kan gitu. Nah, ini 4 tetap 4 plus yang ini jadi 14 min 3S. Nah, di sini belum ada apa? Belum ada S min 2 ya. Ini S min 2. Nah, kalau kita gabung jadi seperti ini. Oke. Maka mungkin kita jabarkan di tempat terpisah saja ya. Nah, coba kita lanjut di sini. Oke, kita jabarkan. Diperoleh sama dengan ini 4 ditambah, ini dikali ya, 14 kali S, 14S min 28
min 3S kuadrat plus 6S ya. Per, nah ini S-1, S-2 kuadrat. Oke, tinggal dijabarkan yang atas. Kita peroleh min 3S kuadrat. Lalu ini sudah yang S ya, sekarang 14S ditambah 6S berarti plus 20S. Lalu 4 dikurangi 28 berarti min 24. Min 24 per, nah S-1 dan S-2 dikuadratkan. Nah, selesai. Ini tadi nilai dari Laplace Y ya. Ini Laplace Y. Ini tadi Laplace dari Y. Selanjutnya untuk nyari Y, nah untuk nyari Y berarti tinggal Laplace inverse gitu ya. Laplace inverse dari ini. Oke, langsung saja ya, ini kita pecah ya supaya cepat. Ini kita pecah, pecahnya seperti apa? Jadi A per S-1 ya kan ditambah B per S-2 dan C per ini S-2 dikuadratkan. Nah, ini akan kita cari nilai A, B, dan C-nya. Oke, langsung kita cari A, B, dan C-nya. Kita jabarkan ini. Kita dapat min 3S kuadrat plus 20S min 24. Nanti dia sama dengan A kali. Nah, kalau A dikali sama apa? S min 2 dikuadratkan ya. Ditambah B kali, kalau B dikali sama yang belum ada itu S min 1 dan S min 2-nya kurang 1. S-2 ditambah C di bawahnya saja ditambah C kali, nah kalau C yang belum ada apa? S-1. Oke, selanjutnya substitusi pembuat 0 saja yang mudah ya. Kita substitusikan S sama dengan berapa? Pembuat 0-nya 1 ya. S sama dengan 1, maka kita peroleh ini diganti 1 berarti min 3 ditambah 20 min 24 sama dengan ini diganti 1 0 ya, ini 1 0, maka tinggal yang ini A kali diganti 1 ya, berarti 1 kurangi 2 min 1 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan berarti 1 ya, A kali 1. Sudah ini diperoleh. Berarti 20 dikurangi sama min 27 ya, berarti dapat min 7. Nah, kita dapat A sama dengan min 7. Sekarang substitusi apa lagi? Pembuat 0 selanjutnya 2 ya, 2. Nah, ini substitusi 2 berarti min 3 kali 4 ditambah 20 kali 2 dikurangi 24 sama dengan substitusi 2 berarti ini 0 ya, ini 0, ini 0. Berarti tinggal yang bawah C kali 1. Nah, C kali 1. Ini berapa? Ini 20 kali 2, 40. 40, terus ini min 12 ya. Ini min 12, terus ini min 24. Berapa ini? 36 ya. Minus 36 sama ini tadi 40, berarti sisanya 4. Nanti C sama dengan 4. Ini dapat C sama dengan 4. Oke, sudah dapat ya nilai A dan C. Nah, sekarang yang belum kita nilai dari B. Nah, substitusi apa? Pembuat nolnya sudah habis ya. Pembuat nolnya sudah habis, kita cari substitusi S yang lainnya, terserah kita. Paling gampang itu kan substitusi 0 ya. Maka kita ambil aja ini S sama dengan 0. S sama dengan 0, ini 0, semua berarti min 24. Oh, itu sama dengan kita ganti 0 ya. Ini berarti A-nya tadi sudah ketemu min 7. Nah, min 7. Terus ini diganti S-nya tadi dengan 0 ya. Berarti tinggal min 2 kuadrat. Berarti 4. Ditambah B
B-nya belum ada yang mau kita cari. S-1 nanti 0 ya, berarti min 1 dikali dengan min 2, jadinya 2. Nah, ditambah 2. Terus terakhir ditambah C kali min 1. Nah, berarti C-nya 4, berarti dikurangi 4 ya. Nah, seperti ini. Kita peroleh min 24, ini min 7 ditambah dikali 4 itu min 28, jadi plus 28. Lalu ini pindah ke kanan ya, ini jadi plus 4 sama dengan 2B. Nah, dapat ini jadi 8 ya, sama dengan 2B. Dapat nilai B kita sama dengan 4. Oke, maka hasilnya Y sama dengan Laplace inverse dari A kita tadi berapa? A-nya itu min 7 per S-1. Lalu ditambah B kita 4 per S-2. Ditambah C kita juga 4 per S-2 kuadrat. Oke, hasilnya apa? Hasilnya ini min 7 kali E pangkat 1T, ya kan? E pangkat 1T. Min 7 kali E pangkat T. Nah, ini ditambah dengan 4 kali ini E pangkat 2T. Tambah. Nah, yang terakhir nih, yang Laplace dari 4 per S-2 kuadrat. Nah, masih ingat ya, ini kemarin yang komposisi. Nah, yang komposisi ini kan sebenarnya dapatnya dari S kuadrat, gitu kan? S kuadrat. Nah, S kuadrat, tapi S itu diganti dengan S-2. Nah, masih ingat nggak kalau seper S kuadrat itu apa? Seper S kuadrat itu kan dapatnya dari T, ya kan? T itu kan kalau dilaplaskan seper S kuadrat. Nah, maka ini dapatnya juga dari T, ya. Tetapi karena ini fungsi komposisi dari S-2, maka nanti dikali dengan E pangkat 2T. Nah, ini bisa kita tulis jadi 4 kali T dikali E pangkat 2T. Oke, misalkan ini tadi yang terakhir ini belum jelas, nanti coba dilihat lagi di sifat-sifat inverse transformasi Laplace. Oke, diperoleh ya, ini solusi. Nah, ini solusi dari masalah nilai awal kita tadi. Nah, nomor 1 ini, masalah nilai awal kita hasilnya seperti ini, bahwa Y sama dengan min 7 kali E pangkat T ditambah 4E pangkat 2T ditambah 4T E pangkat 2T. Oke, ini contoh nomor 1. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Soal nomor 2 itu Y double aksen atau D kuadrat Y dt kuadrat plus 2 dy dt plus 5y. Itu sama dengan E pangkat min T sin T. E pangkat min T sin T diketahui Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Oke, coba kita selesaikan. Oke, kita jawab. Kita laplaskan dulu kedua ruasnya. Kita peroleh Laplace dari Y double aksen plus 2Y aksen plus 5Y ya. Nah, ini sama dengan Laplace dari E pangkat min T dikali sama sin T. Nah, maka kita dapat Laplace dari, nah ini kita gunakan sifat linearnya, Y double aksen plus 2 kali ini Laplace dari Y aksen ditambah 5 kali Laplace dari Y. Nah, ini sama dengan Laplace dari E pangkat min T dikali sin T. Nah, sekarang kita gunakan sifat ya, sifat Laplace. Nah, kita gunakan sifat dari transformasi Laplace turunan ya, derivatif turunan
kedua. Nah, Y double aksen. Nah, ini turunan kedua kita sama dengan tadi ya, S kuadrat. Ini S kuadrat kali Laplace dari Y min S kali Laplace dari Y. Sebentar. S kali Y0 ya, maaf. Y0 dikurangi Y aksen 0. Nah, ini ya. Yang turunan kedua, kita dapat S kuadrat kali Laplace dari Y min Y0 kita berapa? Y0 kita 0. Nah, berarti ini 0 ya. Y0, 0, maka ini hasilnya 0 min Y aksen 0. Y aksen kita 1. Nah, dapat ini. Oke, lanjut. Sekarang Laplace dari Y aksen ya. Nah, Laplace dari Y aksen itu sama dengan S kali Laplace dari Y ya, dikurangi Y0. Nah, maka jadi S kali Laplace dari Y0 kita sama dengan 0. Nah, maka tinggal S kali Laplace Y. Sekarang lanjut ke Laplace dari E pangkat min T gitu ya, sin T. Oke. Nah, masih diingat-ingat lagi ya, ini Laplace dari E pangkat T ya, E pangkat T dikali FT, fungsi terhadap T. Itu apa? Tinggal sin T-nya itu dilaplaskan, kita ganti S-nya nanti dikomposisikan dengan S min A ya. Kalau ini berarti S min 1. Maka jadi S plus 1. Oke, ini Laplace kita berarti sama dengan 1 per. Jadi kalau sini itu kan biasanya S kuadrat gitu ya. S kuadrat tambah 1 ya kan. Nah, karena dikali E pangkat T ini jadi S plus 1 ya. Kuadrat ditambah 1. Nanti bisa dilihat lagi ya di sifat transformasi Laplace di awal-awal kalau misalkan belum jelas di sini. Oke, seperti itu tinggal kita substitusikan ya. Kita substitusikan ke persamaan kita ini diperoleh. Oke, berarti Laplace Y double aksen kita ganti jadi S kuadrat Laplace dari Y minus 1. Nah, ini jadi yang turunan kedua ya, ditambah 2 kali Laplace Y aksen. Nah, Y aksennya ini ya, tadi S kali Laplace Y. Itu udah ditambah 5 kali Laplace Y. Oke, lalu sama dengan kita 1 per S plus 1 kuadrat ditambah 1. Oke, Laplace-nya tinggal kita kumpulkan jadi 1. Maka kita peroleh Laplace dari Y kurung buka. Ini S kuadrat ya. S kuadrat. Lalu ada plus 2S. S kuadrat plus 2S plus 5 ya. Plus 5. Sama dengan ini tetap ya 1 per S plus 1 kuadrat ditambah 1 min plus ya, plus 1 ini. Oke, ini tinggal pindah ke kanan. Maka kita ubah jadi Laplace dari Y sama dengan 1 per, nah ini kalau dijabarkan sebenarnya ini sama juga ya. S kuadrat plus 2S plus 2 ya, ini di plus 2. Plus 1 plus, ya benar. Terus ini dikali dengan S kuadrat plus 2S plus 5. Ditambah 1 per.
S kuadrat plus 2S plus 5. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini bisa kita gabung ya. Ini bisa kita gabung. Thread gabung jadi 1. Maka ini bawahnya jadi S kuadrat plus 2S plus 2 dikali S kuadrat plus 2S plus 5. Oke, ini 1. Nah, ini belum ada S kuadrat plus 2S plus 2 ya. Terus ditambah 1 sekalian ya. Makanya jadi S kuadrat plus 2S plus 3. Oke, terdapat ya Laplace Y kita S kuadrat plus 2S plus 3 gitu, per S kuadrat plus 2S plus 2, S kuadrat plus 2S plus 5. Oke, kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Oke, selanjutnya kita sudah dapat ya, sudah dapat nilai Laplace dari Y. Nah, Laplace dari Y-nya sudah diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya gini ya. Sekarang tinggal inversekan ya kan, ini sebenarnya tinggal kita inversekan lalu kita cari hasilnya berapa. Nah, yang jadi masalah itu seperti ini tuh mau kita pecah jadi apa gitu ya, nanti kan ini sebenarnya nanti dipecah ya. Kalau misal ini kita pecah jadi S plus B per S kuadrat plus 2S plus 2 ditambah CS plus D per S kuadrat plus 2S plus 5. Misalkan kita gunakan seperti ini ya. Ternyata digunakan seperti ini nanti juga ribet ini karena banyak sekali ya variabel yang dipakai A, B, C, D gitu ya. Nah, saya ada sedikit alternatifnya. Ini ada alternatif penyelesaian yang lainnya selain kita permisalan seperti ini. Oke, kalau kita lihat ini kan sebenarnya dia membentuk pola ya, semua persamaan kuadrat kita. Jadi yang atas ini bisa kita ubah jadi bentuk S plus 1 kuadrat ya kan, ditambah dengan 2 ya kan. Yang bawah itu bisa kita ubah jadi S kuadrat plus 1 S plus 1 dikuadratkan S plus 1 dikuadratkan ditambah 1 ya kan, ini ditambah dengan yang ini S kuadrat plus 1 dikuadratkan ditambah 4. Nah, ternyata dia ada membentuk pola khusus. Semuanya itu ada S plus 1 yang dikuadratkan. Nah, maka kita misalkan saja gitu ya. Kalau gitu kita misalkan saja yang bentuk S plus 1 dikuadratkan tadi. Nah, kita misalkan apa ya? Misalkan Z aja ya. Kita misalkan Z sama dengan S plus 1 yang dikuadratkan. Maka ini bisa kita ubah dalam bentuk Z plus 2 per Z plus 1 dikali sama Z plus 4. Ya, maka nanti mecahnya tinggal gini. A per Z plus 1 plus B per Z plus 4. Nah, gini saja, gampang jadinya. Maka kita dapat ya nanti kesamaannya Z plus 2 sama dengan A kali Z plus 4 ditambah B kali Z plus 1. Nah, substitusi saja ya. Z sama dengan min 4 pembuat nolnya. Maka ini jadi min 4 ditambah 2 jadi min 2 ya. Nah, sama dengan ini 0, ini diganti min 4 jadinya min 3B. Diperoleh B-nya sama dengan Y sama dengan 2/3. Oke, sekarang pembuat nol selanjutnya. Z sama dengan
min 1 ya. Substitusi ke sini min 1 plus 2 berarti 1. Sama dengan ini habis. Ini min 1 jadi 3B. 3B. Berarti B-nya sepertiga. Kok B sih A ya? Nah, berarti A sama dengan 1/3. Oke, seperti itu. Nah, maka sekarang, bentuk kita yang panjang ini bisa kita pecah ternyata. Yaitu menjadi A per Z plus 1 dan B per Z plus 4. Gini, kita tuliskan saja. Jadi, Laplace inverse dari S kuadrat plus 2S plus 3 per S kuadrat plus 2S plus 2 dikali S kuadrat plus 2S plus 5 itu akan sama saja gitu ya. Sama aja ini tadi Laplace inverse dari A per A-nya sudah ketemu ya. A-nya itu sama dengan sepertiga ya. 1/3 per S kuadrat plus 2S plus 2 ditambah 2/3. 2/3 per S kuadrat plus 2S plus 2. Oke. Nah, sekarang nih bisa kita ubah lagi konstanta pindah ke depan gitu ya. Maka ini jadi 1/3 kali Laplace inverse. Ini jadi 1/. Nah, ini kita ubah ke bentuk kuadrat tadi ya. S plus 1 kuadrat ditambah 1 ya. Ini plus 1/3. Ini Laplace inverse dari 2 per S plus 1 kuadrat. Ini plus, sebentar. Ini kita tadi yang belakang itu 5 ya. Yang belakang ini 5. Maka kalau yang belakang ini tuh, ya belakang ini 5, berarti ini 5. Nah, maka ini jadi plus 4 ya. Oke. Nah, seperti ini. Laplace inverse. Oke. Nah, sekarang tinggal dikalikan Laplace inverse. Nah, ini seperti Laplace dari fungsi komposisi ya. Nanti diingat-ingat lagi ini S plus biasanya ya. Biasanya itu kan cuma gini ya, 1 per S kuadrat plus 1. Ya kan masih ingat kalau ini Laplace inverse dari apa? Nah, Laplace inverse dari sin ya kan? Ini sin T. Tapi kalau dikali ini dari fungsi komposisi S plus A, maka dia nanti harus dikalikan dengan E pangkat min T. Nah, maka ini bisa kita tuliskan jadi 1/3 kali E pangkat min T kali sin T. Nah, seperti itu. Ditambah 1/3. Kalau ini kan ini ya, ini kalau ini 2, ini 4 ya, ini A ya kan, ini A-nya. Berarti ini kalau yang S kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Ini berarti sama aja, ini bukan sin T tapi 2T ya, menyesuaikan di sini ya. Karena sama dengan S kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, terus aja biar tahu. Laplace inverse dari 1 per S kuadrat ditambah A kuadrat. Oh ya, ini ada A-nya ya. Nah, gini kan? Dia kan sama dengan sin AT. Nah, berarti ini bisa kita ubah. Jadi 1/3 kali E pangkat min T ya, dikali sin 2T. Oke, terakhir ini boleh dikeluarkan biar sederhana. 1/3 E pangkat min T ya. Ini jadi sin T ditambah, jangan kurungnya biasa aja ya. Nah, sin T ditambah sin 2T. Oke, selesai ya.
Nah, seperti ini. Oke, demikian pembahasan kita. Kita sudah menyelesaikan masalah nilai awal, ya, menyelesaikan masalah nilai awal menggunakan transformasi Laplace. Jadi caranya sebenarnya sederhana. Laplace kan kedua ruas, gitu ya. Terus nanti kita gunakan sifat derivatif, sifat-sifat yang ada di transformasi Laplace. Lalu kita cari Laplace Y sama dengan apa? Nah, kalau sudah, kita cari Laplace inverse-nya untuk dapat Y sama dengan. Ini tadi sudah kita jelaskan ada 3 buah contoh. Nanti silahkan soal latihan tadi nomor 1 sampai 5 silahkan dikerjakan untuk latihan. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.